Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Naila Hanum, ya, dalam pembahasan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan terkait bab pembentukan persekutuan. Ya, teman-teman sudah eh, belajar bab pembentukan persekutuan untuk bab pertama, sudah ya. Oke, sekarang selanjutnya kita belajar untuk part kedua, yaitu terkait pembagian rugi atau laba persekutuan. Ya, kemarin teman-teman sudah bisa banget untuk menjurnal saat persekutuan itu dibentuk, setoran-setoran modalnya bagaimana ya. Kalau ada sekutu yang sudah punya perusahaan dulu sebelumnya, penyesuaiannya bagaimana, itu teman-teman sudah paham ya. Oke, nah selanjutnya kita berbicara terkait apabila perusahaan sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun ya sudah running, sudah settle, sudah bisa menghasilkan laba seperti itu. Nah, kalau sudah menghasilkan laba, lantas bagaimana pembagiannya ya? Nah, jadi pembagian nanti nggak cuma laba aja sih ya teman-teman, ada juga rugi yang harus dibagikan bersama. Ya, jadi bagaimana nanti perhitungannya kita simak terlebih dahulu. Oke, di sini Ibu contohkan ya sebuah firma Adel ya. Ini adalah neracanya per 31 Desember 2017 ya. Oke, sekilas udah bisa dilihat ya teman-teman, aktiva dan pasifanya jumlahnya 530 juta, dan kita perlu ketahui di sini firma Adel ini hanya terdiri dari dua sekutu, yaitu Adis dan Dela ya. Adel stand for Adis dan Dela ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, pertama untuk mengetahui pembagian laba atau rugi, kita harus ketahui dulu mutasi modal selama tahun 2018 ya. Ini kan tadi neraca capturean per akhir tahun 2017. Nah, sehingga kita lihat mutasi modalnya dulu di tahun 2018 bagaimana. Nah, berikut adalah mutasi modal selama tahun 2018. Pada 1 Januari ya, modal Adis ini saldonya 200 juta. Betul apa betul ya? Kita cek. Oh iya, betul. 200 juta. Kemudian pada 1 Juni Adis kembali lagi ya. Oh bukan, 1 Juni. Ya benar. 1 Juni Adis kembali lagi setor modalnya ya sebesar 100 juta rupiah, sehingga saldo di sini modalnya jadi bertambah ya teman-teman, dari 200 juta menjadi 300 juta rupiah. Nah, 300 juta rupiah. Kemudian saat September, ini November ya teman-teman. November tanggal 1 ya, si Adis kembali menarik modalnya ya sejumlah 50 juta rupiah ya. Berarti saldo modal otomatis juga akan berkurang 50 juta rupiah, sehingga saldo akhir itu punya modal Adis sebesar 250 juta rupiah. Selanjutnya untuk Dela. Dela bagaimana? Oh, Dela itu saldo pas awal tahun 2018 itu udah ada 300 juta ya. Tahu dari mana? Oh iya, tahu dari sini 300 juta. Kemudian si Dela juga langsung setor modal baru ya sebesar 450 juta juga di awal tahun, sehingga saldo modal Dela itu sejumlah 750 juta rupiah. Oke, cukup clear ya sampai sini teman-teman. Nah, inilah ya skenario-skenario apabila rugi atau laba itu mau dibaginya gimana nih? Mau dibagi sama rata, sama besar, atau pakai perbandingan, atau pakai proporsi tertentu lainnya. Tentunya hal itu harus ada kesepakatan dulu dari
kedua belah pihak ya, benar-benar dua-duanya tuh ikhlas, nggak ada yang terzolimi, ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Fair, harus ikhlas gitu. Nah, apabila skenario-nya dibagi sama besar ya, maka apabila disetujui rugi laba dibagi sama, maka jurnal untuk mencatat pembagian laba sebesar 300 juta pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Jadi ini diasumsikan kalau selama tahun 2018 firma tersebut menghasilkan laba 300 juta, maka pembagiannya gimana? Oh, pembagiannya gini. Ihtisar rugi labanya di jurnal dulu di debit 300 juta, kemudian modal adis 150 juta, modal Dela 150 juta. Karena apa? Karena ini laba 300 juta, ini diakui laba kan ya, tapi langsung dialokasikan ke masing-masing akun modalnya sekutu ya. Dan soal itu tadi kemarin di part pertama karakteristik firma itu adalah taking profit. Jadi semuanya profit yang terjadi pada tahun yang bersangkutan akan langsung ditransfer, maksudnya akan dialokasikan ke modal para sekutunya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, apabila ada perbandingan sebesar 1:4 ya, maka bagaimana caranya? Oke, apabila disetujui rugi laba dibagi sesuai perbandingan, maka jurnal untuk mencatat pembagian laba sebesar 300 juta rupiah pada tahun 2018 ya. Maka sebagai berikut. Ihtisar laba ruginya 300 juta, modal adisnya 60 juta ya, karena adis itu mendapatkan proporsinya 1 ya, sedangkan Dela dapat proporsinya 4 ya. Berarti modal Dela 240 juta rupiah ya. Nah, caranya ngitungnya gimana sih, Bu? Nah, bisa kalau teman-teman mau menghitung ya, berarti 300 jutanya dikalikan bukan 1/4 ya, tapi 1/5 ya. Karena eh, apa namanya, keseluruhan bagian itu kan ada 5 ya, 1 tambah 4 ya, satunya untuk Kadis, 4-nya untuk Dela. Jadi untuk menghitungnya teman-teman nanti hitungnya 300 juta dikalikan 1/5, hasilnya modal Adis 60 juta, modal Dela berarti 300 juta kali 4/5 sama dengan 240 juta rupiah. Nah, kemudian kita lihat ya. Uh, Oke, satu, apabila perbandingan modal itu berdasarkan, oh sorry, pembagian laba berdasarkan perbandingan modal nih ya teman-teman, saya lihatin ya. Kalau yang pertama ini adalah sepakatnya, ibaratnya kesepakatannya agak gawak ya gitu. Karena nggak melihat proporsi modal. Kalau secara objektif kita kan ya berdasarkan modal, uang setorannya kan berbeda ya teman-teman. Ya jadi kalau misal dibagi rata ya tentunya nggak adil dong buat Dela yang sebenarnya modalnya itu lebih banyak dalam firma tersebut gitu kan ya. Nah kemudian kalau mau dibikin kesepakatan gampangan seperti ini, misal 1/4 ya boleh-boleh aja sih, tapi apakah betul-betul uh, fair gitu kan, kita masih mempertanyakan. Nah, tapi kalau untuk biar lebih jelasnya lagi, mungkin kita bisa lihat dari sisi modal atau perbandingan modalnya. Ya, yang pertama nih ya, Adis modalnya berapa? Ya, nah tapi kita lihat dulu modalnya juga modal apa teman-teman, karena kalau berdasarkan mutasi ini ada modal awal, ada modal akhir, ada modal awal, ada modal akhir ya. Ya, kalau modal awal itu di awal tahun, modal akhir di akhir tahun. Nah, kita coba dulu untuk belajar bagian modal awal ya, modal awal. Oke, nah modal awal di sini Adis eh, punya modal awal sebesar 200 juta, sedangkan Dela 300 juta. Tahu dari mana sih, Bu? Oke, mau diulang lagi. Lihat di sini teman-teman, modal awalnya Adis 200, Dela 300 ya. Oke, kita bisa balik lagi ya. Nah, kita lihat
Jadi nanti setelah teman-teman ketahui modal awalnya, dijumlah sama dengan di sini 500 juta rupiah ya. Rasio pembagian rugi labanya maka seperti ini, 200 juta per 500 juta ya untuk Adis, dan 300 juta per 500 juta untuk Dela ya. Jadi ini 40%, 60% sama dengan 100%. Kemudian hak atas laba ya, hak atas labanya berarti ketika teman-teman sudah dapatkan rasio pembagian, teman-teman tinggal kalikan dengan laba yang dihasilkan tahun tersebut, yaitu 300 juta tadi ya. Labanya 300 juta, maka 40% kali 300%, 300 juta rupiah sama dengan 120 juta untuk Adis dan 180 jutanya untuk Dela ya. Oke, itu untuk perbandingan modal awal ya, teman-teman. Selanjutnya kalau misal modal akhir, ini serupa tapi tak sama ya. Ini slide-nya mirip tapi berbeda isi ya. Di sini yang dimaksud modal akhir. Modal akhir kita lihat. Ya, oke, kita lihat modal akhir. Berarti kita lihat mutasi terlebih dahulu, teman-teman. Ibu ingatkan kembali, modal akhir di sini punya Adis 250, punya Dela 750. Ya. Oke, nah totalnya berapa kalau gitu modal akhir tahunnya ya? Sebesar 1 juta rupiah. Oke, rasio pembagiannya maka 250 juta per 1 miliar ya, sama dengan seperempat untuk Adis, dan Dela berarti 750 juta per 1 miliar sama dengan 3/4 ya untuk Dela ya. Sehingga ketika ada laba 300 juta, Adis akan dapat 75 juta, Dela akan mendapat 225 juta. Ya, ini cukup timpang ya, teman-teman. Ya, timpang karena memang modal akhirnya saldo antara Adis dan Dela ini cukup signifikan ya. Soalnya tadi kita lihat mutasinya kan, kalau si Adis malah sempat ngambil modal ya, atau prepay narik modalnya. Sedangkan Dela malah sudah menyetorkan modal dari awal ya, banyak banget 450 juta kata dia, dan tidak diutak-atik ya, tidak diambil apapun. Jadi ya wajar ketika menggunakan metode yang modal akhir ini, maka Dela akan mendapatkan lebih banyak pembagian laba. Oke. Selanjutnya, apabila laba atau rugi itu dibagikan sesuai dengan kita sebutnya rata-rata, teman-teman. Rata-rata ya, jadi rata-rata sepanjang tahun itu bagaimana. Oke, kita lihat dulu ya, semuanya berdasarkan mutasi tadi, teman-teman ya. Adis 1 Januari ya, saldonya 200 juta, kemudian pada 1 Juni 100 juta rupiah ya, ditambahkan kemudian 1 November Adis ngambil modalnya sebesar 50 juta. Sehingga saldonya tinggal 250 juta rupiah ya. Oke. Jadi ini saldonya tinggal ini ya, ngikuti dari apa yang terjadi aja, 200 juta tambah 100 juta 300 dikurang 50 sampai dengan 250. Nah, jangka waktu tiap bagian ya, coba kita hitung. Januari sampai Juni berapa bulan ya? Oke, 1 Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, Juninya nggak kehitung karena Juninya dari tanggal 1. Ini ada 5 bulan. Ya, Juni ke November berapa? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, juga 5 bulan. Karena Novembernya dimulai tanggal 1. Nah, kemudian November sampai akhir tahun berapa bulan? November, Desember ya, 2 bulan. Sehingga teman-teman tinggal dikalikan aja ini saldonya ya. Oke. Nah, ini sama dengan 3 miliar ya, dibagi 12 sama dengan
250 juta rupiah. Itu untuk modal rata-rata si Adis. Kalau Dela ya, Dela itu hanya pertama ini mungkin 1 Januarinya itu pertama 300 juta ya saldonya, ditambah 450 jadi saldonya 750 juta rupiah ya. Nah, 750 juta berarti di sini rata-ratanya 750 kali 12 sama dengan 9 juta ya, 9 juta dibagi 12 750 juta rupiah. Ya, jadi kalau misal di total ya, di sini totalnya kan 3 miliar sama 9 miliar 12 juta dibagi 12 ya sama dengan 1 miliar. Ya, dari total modalnya Adis dan Dela. Dilalah ya teman-teman, ini angkanya genap dan ada bulannya tuh 12 ya. Jadi tinggal di tinggal dikalikan dan dibagikan saja ya, seperti itu. Kalau misal angkanya berbeda, teman-teman juga tapi harus melewati perhitungan seperti yang tadi Ibu katakan ya. Jadi harus dikalikan dulu jangka waktunya ya, kali saldonya juga. Seperti itu. Kemudian tapi pada akhirnya tetap jumlah tersebut ya dibagi dalam 1 tahun 12 bulan. Karena penentuannya bisa jadi bukan dari sepanjang tahun ya. Kalau sepanjang tahun kan 12 bulan gitu. Oleh karena itu, pembagian laba sesuai model rata-rata tahunan, Adis ada 250 juta per 1 miliar, sama dengan 25%, Dela 750 juta per 1 miliar, sama dengan 75%. Ya, kemudian hak atas labanya untuk Adis, berarti kalau misal firma itu membagi laba 300 juta, Adis dapat 75 juta, dan Dela dapat 75 juta, dapat 75% sama dengan 225 juta rupiah. Sama dengan 300 juta rupiah. Tuh. Oke. Nah, terus teman-teman akan mencatatkan seperti ini kalau pakai modal rata-rata tahunan ya. Oke, berarti agak berbeda tipis ya dengan modal akhir pembagiannya. Tapi ini dilalah ya. Tapi metode caranya berbeda ya, lebih ruwet sedikit. Oke. Selanjutnya, apabila ada klausul lebih jelimet lagi ya teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar berdasarkan modal awal, modal akhir, tapi kita lihat dari sini. Apabila dibagi dengan perhitungan bunga modal untuk masing-masing sekutu 6% dari modal rata-rata, sisanya dibagi dengan rasio Adis bagi Dela sama dengan 1/2 ya. Kita lihat. Kita bikin dulu apa yang diminta oleh soal minta adanya bunga modal. Ya, bunga modal untuk masing-masing sekutu 6% dari modal rata-rata. Berarti teman-teman ingat ya, modal rata-ratanya untuk Adis itu 250 juta, Dela 750 juta ya. Nah, tadi berarti kalau misal dikalikan 6%, bunga modalnya Adis 15 juta, kemudian untuk bunga modalnya Dela 45 juta, dan jumlahnya 60 juta rupiah. Sisa labanya untuk Adis berarti 95 juta ya, untuk Dela 205 juta rupiah, sama dengannya 300 juta rupiah. Jadi gimana tahu maksudnya Bu ya? Kita lihat ya teman-teman. Dalam hal ini ya sisa labanya dibaginya 1/2. Ya, jadi kalau misal teman-teman hitung dulu ini bunga modal berapa? 60 juta. Oh, 60 juta berarti kalau misal
di sini labanya 300 juta dikurang 60 juta dulu, ketemu 240 juta. Nah, 240 juta itu baru dibagi 1/2. Ya, 1/2. Maka si Agis dapat 80 juta, Delanya dapat 160 juta ya, karena 1/2. Ya, oke. Terus berarti di akhir Agis tuh bawa pulang 95 juta, Dela bawa pulang 205 juta rupiah. Ya, teman-teman. Jadi kalau yang ini berarti ada indikator lain ya. Maksudnya di sini pertama andum labanya itu berdasarkan bunga modal terlebih dahulu ya. Kenapa maksudnya bunga modal itu apa sih maksudnya? Oh ya, teman-teman, kalau misal invest di deposito, di obligasi gitu kan, kalau invest ya, berarti dapat bunga setiap tahunnya atau bulannya. Nah, begitu juga si dalam persekutuan Agis ini atau firma Agis. Ya, firma Agis punya klausul bahwa modalnya disetorkan ya, rata-rata modal rata-rata setiap tahun itu nantinya akan mendapatkan bunga ya gitu. Jadi diklaim dulu sebagai bunga, sisanya nanti dibagi sebagai pembagian laba gitu teman-teman. Ya, nah tapi di sini tergantung berapa perjanjiannya seperti itu. Oke, terus di bawah lagi yang sedikit lebih rumit teman-teman ya. Nah ini ketika dibagi setelah memperhitungkan gaji para sekutu aktif. Sisanya dibagi sesuai perjanjian. Gaji Adis dan Dela setiap bulan masing-masing yaitu 1.500.000. Bila ada sisa dibagi menjadi 2. Ya oke. Kita lihat ya gaji pemilik. Gaji Adis dan Dela, gaji sekutu itu gaji Adis itu 1 juta per bulan, berarti kalau 12 bulan 12 juta, gaji Dela 500.000, kalau 12 bulan berarti 6 juta, berarti untuk gaji sekutu aja 18 juta. Kalau misalnya labanya 300 juta, maka dikurangkan ya, sisanya 282 juta. Kita lihat ya, sisa laba tuh kalau ada katanya mau dibagi 2, Brian. Oke, berarti sisa labanya 141 juta untuk Adis dan 141 juta untuk Dela. Jadi, kalau berdasarkan skenario ini, Adis akan membawa pulang 153 juta dan Dela akan membawa pulang 147 juta rupiah. Nah, oke, ini sedikit lebih tantangan lagi, teman-teman. Selain bunga, ya, bunga modal, Adis juga sebagai sekutu yang memimpin itu akan diberikan bonus sebesar 20% dari laba setelah dikurangi bonus ya. Nah, sisa laba dibagi dengan perbandingan Dela banding Adis sebesar 3/2. Oke, teman-teman di sini sedikit mengingat terkait aljabar ya, teman-teman. Soalnya dia mintanya seperti ini nih. Untuk Adis ya sebagai sekutu yang memimpin diberikan bonus 20% dari laba setelah dikurangi bonus ya. Padahal kita tahu bonusnya aja belum ya. Kita tahu bonusnya aja belum loh teman-teman ya. Jadi katanya mau dikasihkan 20% dari laba setelah dikurangi bonus, tapi kita bonus aja belum tahu. Jadi kita harus cari tahu bonusnya dulu. Ya, perhitungannya adalah 20% ya dibagi 300 juta yaitu labanya setelah dikurangi bonus ya. Kemudian ketemu 60 juta sama dikurangi 0,2 B ya, karena 20% sama aja 0,2 ya. Pakai aljabar, kemudian B ditambah 0,2 B karena sudah satu suku ya, sama dengan 60 juta, 1,2 B sama dengan 60 juta, B sama dengan 50 juta rupiah. Oke, berarti kalau kayak gini kita lihat ya, bunga modal dikatakan 6% dari modal rata-rata. Ingat ya, modal rata-ratanya untuk Adis 250 juta, untuk Dela 750 juta. Nah, 6%-nya itu sekian. Ya. Kemudian ya dapat bonus cuma Adis ya sebagai pemimpin
ya, dia dapat 50 juta. Kemudian kita udah dapat bunga modal, udah dapat bonus, sisa labanya berapa? 190 juta. 190 juta ini ya sisa labanya tadi katanya mau dibagi 3/2 antara Dela dan Adis ya. Nah, teman-teman juga perlu perhatikan ya. Untuk perbandingan ini siapa dulu yang disebut, maka ini akan sesuai siapa yang disebutkan terlebih dahulu ya. Berarti untuk Dela itu dapatnya 3 bagian, untuk Adis dapatnya 2 bagian ya. Oke. Adis dapat 76 juta, Dela dapat 114 juta dari sisa laba. Sehingga di akhir acara si Adis membawa pulang 141 juta, si Dela membawa pulang 159 juta rupiah. Oke. Oke, ini bisa nanti dibaca sendiri ya, teman-teman. Oke, tapi Ibu jelaskan deh ya. Jadi secara teoritis, gaji pemilik dan bunga modal di atas jumlah laba bersih bukan pembagian laba ya. Tapi secara akuntansi, gaji pemilik dan bunga modal bukan merupakan biaya karena ditentukan sepihak sehingga sifatnya tidak objektif. Dapat diakui sebagai biaya apabila yang pertama dapat ditaksir dan bunga atas pinjaman yang sebenarnya bukan investasi. Ya, kemudian apabila yang kedua dapat diakui sebagai biaya bila gaji sesuai dengan jasa pada perusahaan dan bunga perhitungan dari pinjaman pemilik bukan dari nilai investasi. Yang ketiga dapat diperlakukan sebagai biaya usaha pada periode yang bersangkutan asal dijelaskan dalam perjanjian oleh manajemen. Mungkin teman-teman kan soalnya bingung ya, itu sudah laba akhir tapi kok ada pengeluaran lagi untuk bunga modal dan gaji dan bonus gitu ya. Nah, maksudnya kok bisa begitu gitu kan? Berarti secara teoritis boleh ya, tapi secara akuntansi perlu hati-hati. Seharusnya sih laba itu sudah termasuk dari beban bunga modal, gaji ya dan bonus seperti itu. Nah, itulah apa namanya masalah-masalah yang sering terjadi ya. Gitu. Eh, tapi boleh dijadikan biaya itu ya alias labanya itu final apabila eh, dapat dijelaskan secara jelas dalam perjanjian manajemen. Jadi bila laba tersebut dikurangi gaji dan bunga, ya sisanya dibagi sesuai perjanjian. Tapi apabila keadaannya rugi, teman-teman, kerugian tersebut ditambah gaji dan bunga, ya. Seluruh kerugian akan dibebankan ke masing-masing anggota sesuai perjanjian. Oke? Oke, kita lihat kalau gitu. Tadi kalau laba sudah masuk ya statement ini, tapi kalau rugi kita belum punya contohnya, maka Ibu akan berikan contoh kalau rugi gimana. Oke, kita lihat dulu deh kondisi laba dulu ya. Berdasarkan soal firma Adel, modal rata-rata Adis dan Dela masing-masing 250 dan 750. Laba setelah 1 tahun beroperasi 30 juta ya. Ini misal 30 juta ya teman-teman. Nah, kemudian diberikan gaji kepada Adis dan Dela masing-masing 1 juta per bulan dan 500.000 per bulan ya. Berarti kalau untuk Adis 1 juta, Dela 500.000. Bunga modalnya 6% dari modal rata-rata dan sisa laba akan dibagi 2. Nah, ini ditulis ya tadi. Bila laba tersebut dikurangi gaji dan bunga, sisanya dibagi sesuai perjanjian. Kita lihat ya, gaji untuk Adis dapat 12 juta, Dela 66 juta, jumlahnya 18 juta ya. Maka ketika kondisinya laba ya, tadi kan 30 juta ya labanya. Nah, kita lihat dulu. Bunga modalnya 15 juta, Dela 45 juta, jumlah 60 juta. Ya, secara logika, laba 30 juta tidak bisa dong mengcover bunga modal dan gaji, kan seperti itu ya teman-teman. Maka kita lihat sisa labanya itu berapa. Sisa labanya kan berarti ibaratnya harus nombok 48 juta ya teman-teman. Nah, 48 juta ini sisa akan dibagi untuk
Adis dan Dela, tapi dibaginya sebagai pengurang ya teman-teman. Jadi alhasil karena ibaratnya labanya tuh kering ya. Kalau tadi kan contoh enak labanya 300 juta. Ini cuma 30 juta ya. Karena labanya kering seperti ini, maka Adis harus ibaratnya berani ikat pinggang ya. Dapatnya cuma 3 juta. Itu aja masih syukur, enggak harus ganti, enggak harus mengeluarkan uang gitu kan ya. Dapat 3 juta, dah Dela dapatnya 27 juta. Ya, karena sebenarnya haknya mereka itu semuanya ini ya, tapi karena nggak nutup ya, maka ada yang dikurangi kayak gitu, dikurangi, dan sehingga sisanya mereka hanya dapat 3 juta untuk Adis dan Dela 27 juta. Dan untuk jurnalnya berarti tetap ya, karena laba tadi ya posisinya walaupun sedikit, dicatat ikhtisar rugi labanya 30 juta, tapi langsung dialokasikan ke Adis dan Dela. Adis dapat 3 juta, Dela dapat 27 juta. Kalau keadaannya rugi, teman-teman, rugi 30 juta, maka bagaimana ini? Wong masih laba 30 juta aja dapatnya turun drastis ya, teman-teman. Itu apalagi rugi. Nah, kita cek ya, ini sama gaji, bunga modal sudah di list sama ya. Sisa labanya berapa? Sisa labanya 108 juta rupiah. Kenapa begitu? Ya, karena tadi statement ini ya. Ini kan intinya 78 juta ya, teman-teman. Sedangkan kondisinya itu rugi 30 juta. Berarti butuh duit berapa tuh buat mengcover kerugian? 78 ya, 78 juta ditambah 30 juta ya, sama dengan 108 juta rupiah ya. Ibaratnya nggak ada sisa laba gitu loh teman-teman, malah rugi. Jadi harus dihitung keseluruhannya. Nah, ini 108 juta ini rugi itu juga harus dibagi, nggak cuma enak aja ya teman-teman. Nah, rugi itu harus dibagi, dalam hal ini sisa 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 ruginya itu dibagi dua ya. Jadi Adis 54 juta, Dela 54 juta. Maka berarti di tahun tersebut ya Adis itu nggak dapat tambahan apapun ya, malah justru butuh 27 juta, dan Dela rugi 3 juta ya. Nah, apakah berarti Adis harus bayar segini Bu? Ya enggak. Ya, ini hanya akan mengurangi modalnya Adis, dan ini akan mengurangi modalnya Dela. Jadi dicatatkan modal Adis 27 juta, modal Dela 3 juta ya, sesuai hitungan akhir ini pada intisar rugi laba ya. Nah, ini enak. Ini kan masih harus menanggung segini, tapi masih ada modal masing-masingnya itu masih ada kan ya. Tadi soalnya kan kita lihat modal rata-rata mereka masih 250 dan 750. Tapi andai kata ruginya itu sudah sangat banyak ya teman-teman, dan kemudian modalnya sudah nggak ada lagi, maka aset pribadi itu juga bisa digunakan untuk nomboi kerugian. Seperti itu yang disebut karakteristik unlimited liability. Oke, ternyata sekian ya apa yang kita pelajari dari pembentukan persekutuan. Teman-teman sudah tahu caranya bagaimana membentuk persekutuan, bagaimana menjurnalnya, ya, kemudian bagaimana menghitung modalnya, dan bagaimana menghitung kalau misal keadaannya laba dan rugi ya. Jadi semoga teman-teman ada pencerahan ya. Kalau belum paham, coba putar sekali lagi video ini atau dibaca lagi PPT dan modulnya. Insya Allah materi ini belum terlalu rumit, tapi apabila mau ditanyakan ke saya boleh banget ya, nanti saat pertemuan kelas, ataupun mungkin bisa juga menghubungi saya apabila ada kesulitan seperti itu ya. Oke, jadi Ibu sarankan teman-teman punya mind mapping apa saja yang sudah dipelajari supaya lebih lebih paham apa yang sudah dipelajari ya. Karena mind mapping itu kan teman-teman tahu, oh, aku udah belajar ini nih, aku udah belajar ini, aku udah belajar ini. Jadi nggak jadi satu numpuk ya, tapi sehingga teman-teman malah bingung nanti saat mengeluarkannya, malah bingung ya.
Jadi di mind mapping aja. Oke, sekian dari Ibu ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Well done teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.